Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Ibu Wiwit. Selamat sore. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ibu Wiwit? Pastinya sehat-sehat. Sehat-sehat, alhamdulillah. Teman-teman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya semuanya ya. Masih kuliahnya online atau sudah offline? Sudah offline, Ibu. Sudah offline sih, Bu. Oke. Baik, pada sore hari ini kita dapat kesempatan yang sangat berguna, di mana kita dapat mewawancarai salah satu pihak yang terkait proyek health tourism yang bersinergi dengan Rumah Sakit Panti Rapih. Nah, ya. Oleh karena itu, sebelum kita mulai wawancara pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang, Ibu. Oke, silakan. Untuk perkenalan bisa dimulai dari teman-teman saya, boleh dimulai dari Musya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rahyanusa. Saya dari BPW Angkatan 2022, asal saya dari Jombang, Jawa Timur. Saya yang kontak Ibu sebelumnya. Iya, dari mana dapatnya salam kenal ya? Ya, dari pihak mana Yud kemarin? Dari, kalau tidak salah dari webnya di Bu. Dari apa, ada customer service gitu Bu. Ada gitu. kontaknya. Iya. Oke. Selanjutnya. Silakan yang lain. Perkenalkan Ibu, nama saya Nadia Sofil. Saya juga satu kelas sama Musya. Saya dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebetulan pertama kali saya dapat kontak Ibu, itu saya yang telepon dari nomor di web. Kemudian diberikan nomor Ada kendala. Ibu gitu. Terus kemudian saya share di grup untuk mengontak Ibu seperti itu. Oke. Wow, senang sekali ya. Ternyata semua responnya baik dari mungkin webnya Panti Rapih ya, atau itu sudah mulai banyak yang tahu ya bahwa memang untuk kerjasama ini dari awal hanya ada beberapa hotel saja yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Panti Rapih, dan semoga saja sih kita pengen harapannya sih sekarang kan sistemnya kolaborasi ya. Jadi Betul. semua pihak bisa berkolaborasi. Ini salah satu ide yang bagus juga dari Rumah Sakit Panti Rapih. Yang pasti kita mendukung kalau hal ada sangkut pautnya dengan sektor industri pariwisata sama hospitality industri seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya tadi belum perkenalan ya Bu. Yeah. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Yuda Ardiansyah, biasa dipanggil Yuda. Saya sama sekelas dengan Musya maupun Nadia dari Bisnis Perjalanan Wisata kelas C angkatan 2022. Ini masuk vokasi apa ya kalau boleh saya tahu? Bagaimana masuk Ibu? Fakultas apa ya kalau yang untuk bisnis perjalanan ini? Apakah masuk vokasi yang vokasi Inggris ya atau mana? Masuk Iya, Bu. di bawah mana ya? Masuk di vokasi yang di Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya. Oke. Ya. Dan selama 45 menit ke depan, saya sebagai moderator akan memimpin jalannya wawancara pada sore hari ini. Nah, dari kami kan udah perkenalan nih Ibu. Boleh dong dari Ibu Wiwit untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Ibu. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Widyastuti. Saya bekerja di hospitality industri dari mulai tahun 99 sampai saat ini ya. Memang passion saya di hospitality industry, dan saya bergabung sebelum di Alana Yogyakarta. Saya mengawali pekerjaan saya di Novotel Solo. Saya sebagai front desk agent. Jadi untuk sampai sekarang ini perlu perjalanan yang panjang ya. Jadi front desk agent dulu, kemudian saya harus pindah ke The Phoenix Hotel Yogyakarta, M Gallery yang ada di Tugu.
Di sana Oh. saya 9 tahun bekerja di sana. Banyak sekali hal-hal yang saya pelajari di dunia hospitality industry, terutama di Phoenix Hotel Yogyakarta, Heritage Hotel. Salah satunya saya harus mengenalkan heritage sama tradisi-tradisi lama untuk menjadi satu daya tarik pariwisata. Dan alhamdulillah sekarang hotelnya yang sangat cantik itu maju ya dan mempunyai ikon tersendiri di kota Yogyakarta. Kemudian saya punya tantangan lagi ke Royal Ambarukmo. Saya bergabung di Royal Ambarukmo mulai dari 2012 sampai dengan 2015 saya bergabung di sana. Dan banyak hal juga yang saya pelajari di Royal Ambarukmo, salah satunya mengenai tradisi ya. Di sana banyak sekali saya belajar tentang tradisi, tentang kehidupan keraton, kemudian berbaur dengan kehidupan modern, dan di situ sangat menyenangkan sekali, challenging, membuat teman-teman semua di sini yang mungkin punya passion di dunia industri hospitality. Kemudian setelah itu saya move lagi ke Alana Yogyakarta di 2015. Di sana saya memulai karir menjadi seorang public relation manager, mulai pre-opening hotel sampai saat ini seperti itu. Dan banyak sekali project-project, salah satunya memang kolaborasi dengan third party ya. Dan untuk saat ini yang sedang tren atau sebagai pionir kita adalah kerjasama dalam wellness tourism dengan rumah sakit Pantirapi. Seperti itu. Wah, sangat keren sekali ya dari Ibu Wiwit ini, dan kita nggak nyangka nih bisa mewawancara langsung kepada Ibu Wiwit yang sudah punya pengalaman hospitality yang notabene sudah lama sekali ya Bu, dari 1990-an ya tadi Bu. Dari 99 saya mulai 1999. menekuni dunia hospitality. Sebelumnya saya memang lulus saya di tahun 97 ya, dari UGM juga. Oh iya, Saya Bu. dari Fakultas Visipol, lulus di tahun 97, saya langsung mengadu nasib ke Jakarta dulu. Ya kan, kalau nggak mengadu nasib ke Jakarta kayaknya kurang afdol ya. Mencoba tantangan di ibu kota. Katanya sih, kok ibu kota itu kejam gitu ya. Dan alhamdulillah saya di sana bisa menaklukkan ibu kota selama 2 minggu. Saya langsung kerja di perusahaan asing, perusahaan Korea. Jadi bisa sedikit bahasa Korea ya. Oh. Saya di perusahaan Korea sebagai asisten presiden direktur untuk ekspor import boneka-boneka. Jadi boneka-boneka yang dibuat itu di Indonesia itu yang diekspor ke Amerika, Australia. Jadi kalau kalian suatu saat pergi ke Amerika beli teddy bear atau beli Barbie, itu berasal dari Bantar Gebang Bekasi, pabriknya. Jadi jangan, aduh beli dari Amerika nih, gue bawa boneka bagus buat pacar. Itu sebenarnya yang buat adalah orang-orang kita. Gitu. Plot twist ya Bu ya. Ternyata dari Indonesia bonekanya. Semuanya banyak dari Indonesia yang ada di sana. Hanya dikasih label. Dan itu memang waktu saya bekerja dulu di perusahaan asing, cerita sedikit ya, memang mereka mendatangkan label, kemudian labelnya kita pasang di sini, baru kita ekspor. Jadi seakan-akan made in-nya dari sana. Seperti itu. Iya, makanya kita jangan suka yang branded-branded, sudahlah pakai yang lokal-lokal saja. Yeah, cintailah produk-produk Indonesia ya Bu. Betul. Oh baik, untuk sesi perkenalan kami kira cukup, dan untuk mempersingkat waktu langsung saja silakan. kita mulai sesi wawancara Ibu. Mulai dari pertanyaan pertama yang akan saya utarakan. Boleh dong Bu diceritakan tentang profil dari Hotel Alana sendiri Bu, terkait bentuknya seperti apa sih Bu? Kan kita juga mengenal adanya Green Hotel ataupun istilah-istilah lain yang mungkin kita belum kenal nih Bu. Boleh diceritakan Bu? Ya. Oke, baik. Untuk Alana Yogyakarta sendiri, kalau saya sangat ceritakan memang cukup panjang nanti detail ya. Kita ada di sebuah komplek namanya Mataram City. Ya kan, Mataram City, di situ ada dan sekarang ini akan dibangun menjadi 5 tower. Sudah ada 3 tower. Pernah ke Mataram City, ke Alana Yogyakarta, pernah main ke sana atau punya event di sana? Belum sih Bu, kita masih baru. Masih baru ya. Jadi harus main-main ke sana, apalagi nanti pada saat kuliah pada semester berapa, nggak tahu semester berapa ya, ada pemagangan. Kebetulan sepertinya vokasi bahasa
ini juga bekerja sama dengan Alana Yogyakarta ya untuk pemagangan. Silahkan saja nanti bisa magang di Alana Yogyakarta, bisa di marketing, kemudian bisa di sales, bisa di departemen yang lain, silahkan. Nanti bisa langsung dengan ketua prodi atau dan sebagainya. Kita ada di komplek namanya Mataram City. Di situ ada 3 tower yang sudah ada dan 1 convention hall yang sangat besar. Jadi ada towernya itu Nakula, Sadewa, Yudhistira. Dan yang akan dibangun ini adalah tower Arjuna Bima. Kemudian untuk Alana Yogyakarta sendiri ada di tower Nakula. Yang lainnya ada apartemen. Itu dioperasikan oleh hotel operator yang namanya Archipelago International. Archipelago International ini seperti apa sih? Apa hotel operator yang mengoperatori hotel apa aja? Nah, kalau kalian dengar ada Hotel Harper, Fav Hotel, Neo, Royal Malioboro, dulu Grand Aston. Nah, itulah yang mengoperasikan Alana Yogyakarta menjadi salah satunya. Dialah Archipelago International. Jadi kita adalah masuk ke Change Hotel. Ya, ada kurang lebih 150 hotel di bawah Archipelago International di situ. Alana termasuk bintang 4. Dan kami adalah hotel bintang 4 yang mempunyai konsep untuk MICE. Ya, MICE. Di sini ada di Indonesia ini baru ada 5 Alana, brand Alana. Jadi Archipelago itu punya banyak brand ya. Ada Alana, ada Harper, ada Aston, ada Grand Aston, kemudian ada Nordic, ada Camuella, ada Fav, ada Royal, Malioboro, dan sebagainya. Nah, untuk Alana sendiri, cuma ada 5, belum bertambah. Pertama yang lahir adalah Alana Surabaya, kemudian Alana Jogja, Alana Solo, kemudian Alana Sentul, dan yang terakhir adalah Alana Malioboro yang dulu namanya Neo Awana Plus. Itu upgrade menjadi Alana Malioboro yang ada di sebelah selatan, area selatan, ya. Nah, untuk Alana Yogyakarta sendiri, kami adalah hotel yang mempunyai kamar kurang lebih 264 kamar. Kamarnya ada 4 tipe deluxe, kemudian club room, executive room, dan presidential suite. Nah, spill nih ya, presidential suite ini adalah salah satu kamar favoritnya Pak Panglima. Siapa yo? Perkasa. Hah? Panglima Jenderal Andika Perkasa bukan? Ya, ya. Panglima Andika Perkasa itu sering banget nginep di Alana Yogyakarta. Wah, udah 10 kali lebih lah. Ini baru aja check out kemarin. Seminggu dia di Alana Yogyakarta. Kita pokoknya hotel yang paling aman deh di kota Yogyakarta kalau Panglima datang. Semua sudah dijaga, ada jadwalnya penjagaan seperti itu. Terus kita punya selain kamar, kita ada 24 meeting room. Nah, Alana kenapa kita menjadi hotel terbaik di Jogja dan bagus karena kita mempunyai konsep MICE itu. Kita mulai tahun depan kita akan mengkampanyekan sebagai hotel yang mendukung untuk destinasi MICE di kota Yogyakarta. Karena kita pengen menjadi destinasi MICE yang kedua setelah Bali ya. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang pada meeting, bikin gathering, bikin insentif program di Bali. Nah, ini bisa kita move ke Jogja dengan fasilitas yang sama dengan Bali. Kita lebih murah dari Bali, seperti itu. Banyak hotel-hotel yang di Jogja yang akhirnya punya ballroom yang besar. Dan Alana salah satunya. Alana punya convention hall yang dulu pernah dipakai untuk konser Rosa, konser Maher Zain, konser Kahitna, seperti itu. Tapi belum konser Westlife ya, karena Westlife sukanya hujan-hujan, ya kan? Iya. Pada nonton nggak? Nah, itu. Jadi kita sering dipakai untuk event-event yang sangat besar, internasional maupun nasional. Kemudian UGM pun sering mengadakan kegiatan internasional maupun nasional di Alana Yogyakarta, kayak gitu. Kita punya 24 meeting rooms, gitu. Dan convention hall kita itu sangat nyaman sekali karena terpisah dari kamar, gedung hotel yang hanya untuk kamar. Jadi kita ada jembatannya, seperti itu.
Jadi kalau mau bikin kayak Sweet Seventeen yang pakai DJ-DJ-an atau mau bikin konser itu tidak mengganggu orang tidur di kamar seperti itu. Kita sangat nyaman sekali. Kemudian parkiran kita juga luas. Setiap gedung itu punya basement sendiri-sendiri yang connecting. Seperti itu. Kemudian juga kita punya masjid. Nah, ini salah satu keunggulan kita punya masjid yang itu masjidnya punya takmir sendiri. Jadi kita masjidnya itu sudah nggak ngerepotin kita, sudah ada pengelolanya sendiri, punya takmir sendiri, punya jadwal. Bahkan kalau ada kegiatan seperti Idul Adha, Idul Fitri, masjid juga punya kegiatan yang sama, seperti ada taraweh, kemudian tadarus, buka bersama di masjid itu ada, sampai sholat Jumat dan sebagainya. Pengajian dengan masyarakat di surrounding hotel juga ada semacam itu. Jadi memang Alana sangat besar sekali. Kita berkampanye sebagai the best MICE di kota Yogyakarta. Buat kalian harus lihat Alana Yogyakarta. Kebetulan sekarang ada anak magang dari UGM juga yang magang dengan saya. Dia masuk ke marketing gitu. Dari vokasi juga, vokasi bahasa. Kakak kelas mungkin ya. Iya. Juga sedang magang seperti itu. Ada 2 anak UGM yang magang di Alana Yogyakarta dari vokasi, semuanya berhasil loh. Ayo, siapa yang mau ikutan? Oke, itu dari Alana Yogyakarta ya, profil Alana Yogyakarta. Jadi silahkan kalian datang ke sana aja untuk melihat, bisa muter-muter dan sebagainya. Ya, detailnya nanti lihat di Instagram Alana Yogyakarta, di webnya juga ada, yogyakartahotelalana.com, ada di situ juga, silahkan. Semua di sosmednya ada, sampai YouTube-nya juga ada, silahkan. Oke, baik. Jadi tadi kita dapat insight tentang bahwa Hotel Alana tuh ternyata menerapkan konsep MICE ya Bu ya. Banyak MICE, apa namanya? ya. Iya. Banyak digunakan untuk rapat-rapat ya, event-event yang terkait dengan industri pariwisata juga kan Bu ya. Betul, iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana sih Bu awal merintis konsep health tourism di Hotel Alana ini Bu? Boleh diceritakan secara singkat aja? Ya, sebenarnya dengan konsep yang kita kerjasama dengan Panti Rapi itu memang itu pionir ya, kerjasama dengan rumah sakit. Tetapi untuk konsep tourism yang lain kita juga membuat bukan cuma promosi hotel saja, tapi hotel dengan surrounding. Kita punya paket promosi yang itu orang nginep ke Alana itu bisa explore kemana aja sih. Jadi kita buat semacam visualnya dalam bentuk video bahwa orang menginap di Yogyakarta atau stay di Yogyakarta untuk healing, untuk staycation, itu ada beberapa tempat yang bisa untuk explore ya. Nah, kita kerjasama dengan tempat-tempat tersebut untuk explore. Seperti beberapa saat yang lalu kita membuat suatu paket vacation atau staycation gitu, kita ke orang datang ke Jogja bisa cycling. Cyclingnya di mana? Pagi-pagi hari kita bisa ajak cycling ke area Prambanan yang masih ada sawah-sawah semacam itu. Kemudian kemana lagi? Sorenya kita bisa main di Alkit, Matangin, kemudian bisa ngerasain kopi jos di angkringan, kita explore seperti itu. Kita bisa main ke Keraton, kemudian kita juga bisa ke Silver, ke Kota Gede. Di Kota Gede kita nggak langsung ke pengrajin silvernya, tapi kita ajak tour di kampung Kota Gede. Itu kan salah satu kampung yang heritage juga yang harus kita tonjolkan di situ ya. Itu kita ajak ke situ, kemudian bisa makan malam di hotel, kemudian bisa menikmati suasana hotel. Itu paket itu yang kita buat. Bahkan kita juga buat paket yang di Jogja bisa nightlife. Kemana? Kita visualkan Bose, kita visualkan Liquid, semacam itu. Bahwa selain tradisi, selain tourism, di Jogja itu juga ada nightlife. Gitu. Pokoknya lengkap semua yang ada di Jogja.
bagus sekali ya Bu ya, mengingat kota Yogyakarta juga salah satu kota yang pariwisatanya tuh sangat maju kedua setelah Bali ya Bu ya di Indonesia. Kalau Betul. berdasarkan yang kita tahu nih Bu. Jadi tadi untuk health tourism tadi lebih ke apa namanya? Ada paket-paket yang sudah bersinergi dengan Panti Rapih ya Bu ya, kalau boleh tahu. Betul, betul. Jadi pada saat Panti Rapih datang ke Alana Yogyakarta, kemudian propose untuk buat health tourism ini, kita menyambut baik karena memang sekarang ini orang sudah mulai untuk hidup sehat ya, kayak general check up dulu atau orang sudah memperhatikan kesehatan tubuhnya, orang sudah preventif dulu untuk sekarang ini. Jadi kami dari Alana menyambut baik ya, apalagi di health and wellness tourism ini dikemas sangat apik oleh Panti Rapih. Jadi mereka mempunyai butler. Jadi butler itu orang yang secara pribadi mengekskort kemana saja tamu tamu itu pergi ya, mulai dari datang sampai tamu itu nanti meninggalkan kota Jogja. Itu bagus banget. Seperti mereka punya driver sendiri, kemudian mereka punya pelayan atau butler sendiri yang menemani si pasien itu dari awal sampai akhir. Itu sangat sangat berkesan. Dan juga enggak cuma yang ditonjolkan untuk check up-nya saja, tetapi juga healing yang membuat pasien itu menjadi refresh, bisa antar ke tempat-tempat wisata, kemudian bisa beli souvenir dan sebagainya. Itu yang akhirnya membuat kami dari Alana Yogyakarta sangat menyambut baik ide yang sangat positif dari Rumah Sakit Panti Rapih ini. Dan semoga bukan Rumah Sakit Panti Rapih saja ya, nanti yang lain bisa mengikuti ide-ide yang berlian ini. Karena sekarang ini kan orang nggak bisa kerja sendiri ya, orang lebih banyak berkolaborasi. Kita kan nggak punya dana yang besar nih, seumpamanya nggak punya dana yang besar, gimana caranya kita saling berbisnis bersama-sama, berkolaborasi. Kamu punya apa, aku punya apa, kita jadi satu mix seperti itu. Jadi semuanya bisa dapat semua itu. Oke, jadi udah dapat insight nih Bu tentang apa sih bagaimana sinergi antara Panti Rapih dan juga Hotel Alana dalam penerapan health tourism ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apa sih tujuan dari dibentuknya health tourism terutama sinergi antara Rumah Sakit Panti Rapih dan Hotel Alana ini Bu, kalau boleh tahu? Yang pasti kita itu salah satu untuk marketing strategi juga ya. Marketing strategi juga di mana kami bisnis hotel kita mengedepankan untuk mengembangkan strategi marketing. Salah satunya kita berkolaborasi dengan pihak ketiga ya, dengan Panti Rapih. Kita sekarang ini karena sudah sistemnya kita bekerja sama, kita melakukan banyak kolaborasi bukan saja dengan Panti Rapih tapi dengan pihak-pihak yang lain yang bisa kita saling bersinergi seperti itu. Jadi pertama strategi marketing, kemudian brand awareness kita. Selain itu juga kita upselling ya, karena di situ kita juga upselling untuk produk hotelnya pasti ada di situ, masuk di situ. Seperti kita juga mendukung pariwisata Jogja. Itu salah satunya juga tujuan kita. Yang pasti kemarin disambut baik oleh Dinas Pariwisata juga, karena memang ini salah satu ide yang bagus dari Panti Rapih yang tidak hanya saja mencari pasien aja gitu ya, tetapi juga ada mengenalkan kota Yogyakarta. Seperti itu. Nah, menarik nih Bu, kan sudah ada sinergi dari sinergi dari pihak pariwisata juga nih Bu. Nah, kalau dari namanya aja udah ada health tourism. Nah, ini pastinya ada sinergi antara kesehatan dan pariwisata kan Bu. Nah, kalau dari kesehatan sendiri, kalau dari pemerintah bagian kesehatan nih ada nggak sih Bu, kalau boleh tahu? Kalau selama ini sepertinya belum ya. Mungkin dari pihak kami nantinya juga saya sendiri mungkin akan menyampaikan ya. Kebetulan juga
kami dekat dengan beberapa dinas kesehatan di Kota Yogyakarta. Saya akan menyampaikan ide ini juga yang pasti nanti bisa menjadi apa ya, yang menjembatani untuk dinas kesehatan bisa juga ikut terlibat ya, bahwa orang dunia pariwisata atau dunia bisnis itu nggak harus melulu cari revenue, ya kan? Bisa juga berkolaborasi dengan dinas kesehatan, bisa berbagai macam yang bisa dibuat ya. Bukan saja kita yang melulu bisnis itu cari yang profit aja, tetapi kita juga ada kesehatannya di situ sebagai campaign ya. Kayak seperti yang dilakukan oleh Panti Rapi ini, saya suka sekali karena Panti Rapi itu menggandeng sebuah spa yang bagus ya yang ada di Kota Yogyakarta juga. Di situ juga pasien atau yang ambil paket health tourism ini bisa melakukan spa. Kemudian spanya juga bisa untuk kesehatan seperti itu. Itu bagus juga. Nah, bisa jadi nanti ke depannya kita berkolaborasi dengan semacam jamu-jamu kayak gitu. Iya, itu akan lebih bervariasi lah untuk membuat paketnya nanti. Karena di Jogja sendiri kan juga terkenal dengan ketradisionalannya ya Bu ya. Ada di Malioboro tuh salah satunya di Hamzahbati itu kan ada jamu-jamu, mungkin bisa untuk bersinergi dengan pihak-pihak yang jualan jamu di situ. Betul. Kemudian juga ada beberapa teman-teman juga dari yang menari, tapi menarinya itu untuk mengasah untuk meredam emosi, kemudian bisa menurunkan semua tensi atau memperbaiki peredaran darah dengan menari seperti itu. Ada yang itu nanti akan kita kembangkan, itu bagus juga. Nanti saya akan sampaikan ke dinas kesehatan tentunya. Baik, menjawab sekali Bu ya untuk pertanyaan tadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, ada nggak sih selain dari pihak-pihak tadi, dari rumah sakit, dari spa tadi, dari pemerintah bagian pariwisata, ada nggak sih sinergi dengan pihak lain Bu? Kalau kita bisa tahu nih. Kalau untuk health tourism memang untuk saat ini baru kita bersinerginya dengan Panti Rapi, kemudian ada salah satu spa yang ada di Jogja, kemudian juga hal ini sangat diapresiasi ya oleh Dinas Pariwisata. Tapi kalau untuk Alana sendiri kita bekerja sama dengan pihak lain, ada secara tapi bukan health tourism ya, lebih ke brand awareness seperti itu, kemudian lebih ke explore tourismnya itu ada, kemudian tradisi gitu kami ada, karena memang sebagai orang yang bekerja di hotel, kita akan melihat membuat suatu paket atau suatu atraktif ke konsumen kita dengan mengambil sesuatu yang ada di surrounding kita. Ya, seperti seumpamanya kita ada kerjasama dengan penari, seniman, kita kerjasama dengan desa wisata, itu yang bisa kita menjadikan daya tarik tersendiri. Seperti halnya yang akan kami angkat nanti ke depannya, kita akan bekerja sama dengan seniman seumpamanya Mas Didi Ninitowo nih. Dia juga bagus. Rumahnya menjadi museum gitu, bagus. Bisa eksplor di situ juga. Selain health tourism tentunya ya. Tapi untuk yang health tourism ini memang baru dengan Panti Rapi dan bagus sih. Bisa kita kembangkan lagi. Menarik banget sih Bu tadi terkait penerapan penerapan community based tourism yang juga kita dapat materinya di perkuliahan kami, yang mana ini merupakan salah satu konsep pariwisata berkelanjutan Bu ya. Benar sekali kan? Betul. Karena mengembangkan masyarakat sekitar, jadi tidak hanya investor aja nih yang maju, tapi masyarakat sekitar juga ikut diberdayakan dengan adanya konsep tersebut. Ya betul, ini harus ada keterlibatan ya, karena memang sekarang ini kenapa kita kalah dengan Bali ya, kalau kita lihat, karena Bali itu mengedepankan masyarakat sekitar, yang mereka punya tradisi-tradisi diangkat semacam itu. Nah di Jogja ini memang kemarin saya juga ketemu dengan salah satu dari Kemenparekraf juga menyampaikan bahwa di Jogja selain
tempat-tempat wisata, kita juga harus mengembangkan seperti itu. Jadi kalau ke Jogja bisa membuat length of stay-nya tuh lebih lama. Ya, kalau di Jogja ini kan masih orang tuh kurang lebih 1 hari. 1 hari itu udah bisa kemana-mana ya, kayak gitu. Kalau di Bali kan orang akan 1 hari itu kurang ya, kurang. seminggu kalau di Bali itu ya, kayak gitu. Nah, ini harus mencari apa yang dipunya Bali. Nah, masyarakat sekitar ini yang harus dilibatkan. Kemudian tradisi-tradisi yang harus diangkat lagi, yang itu kolaborasi antara perhotelan juga untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Gitu. Baik, jadi length of stay juga merupakan salah satu faktor keberhasilan pariwisata ya Bu ya, di mana Betul, ya. di mana wisatawan dapat lebih menikmati dan lebih banyak membeli suatu paket pariwisata maupun destinasi pariwisata, jadi akan lebih diberdayakan daerah yang dikunjungi tersebut. Betul, yang pasti kan cuan gitu kan. Tuh. Profit oriented ya Bu. Iya, profit. Ya, seperti Bali mereka lama akhirnya kan Bali cepat majunya seperti itu ya. Nah, di Jogja juga kita masyarakat juga harus seperti itu, harus dididik kayak di Bali hospitality-nya orang-orang Bali itu kalau dengan orang pendatang sudah sangat sangat sopan, senyum dan sebagainya. Nah, di Jogja ini juga keramah tamahan kita nih, apalagi orang Jogja ya. Orang Jogja itu harus benar-benar ramah, orang Jawa ini harus benar-benar ke sana senyum, ramah, tulus. Itu yang harus kita kita perlihatkan di dunia pariwisata sehingga orang nyaman di sini, aman di Jogja, seperti itu. Bisa kemana-mana di Jogja, walaupun nggak pakai tank top ya. Bedanya cuma itu, nggak boleh di Jogja pakai tank top. Tetap nyaman dan tetap mematuhi aturan tentunya. Ya. Untuk selanjutnya nih Bu, sejak kapan sih Bu sudah bersinergi dengan Panti Rapih dalam penerapan health tourism ini Bu, kalau kita boleh tahu? Di launchingnya sih kemarin bulan Oktober ya, di launching untuk programnya, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain dengan Panti Rapih kami sudah lama. Sudah lama, contohnya seperti seumpamanya pada saat vaksin, kemudian pada saat kita sering di swab gitu, kita sering bekerja sama karena memang permintaan dari beberapa klien kami untuk penanganan COVID dan sebagainya. Kemudian juga kapan hari kita juga pernah mengadakan kegiatan yang berupa CSR. Kita membagikan kurang lebih 1.000 lebih nasi box ke rumah sakit. Salah satunya adalah Panti Rapih juga sebagai klien kami. Itu pada saat pandemi kemarin. Jadi pada pandemi kemarin kita sangat banyak kegiatan CSR. Salah satunya kita memberikan nasi box ke nakes ya, ke nakes yang bertugas, karena kita concern sekali pada saat nakes itu harus merawat orang yang terkena COVID ya pada saat itu ya, tapi itu kan sudah berlalu, badai sudah sedikit berlalu ya sekarang ini. Tapi badai resesi akan datang gitu kan. Semoga tidak. Semoga tidak Bu. Semoga tidak. Kita sebagai mahasiswa juga kaget nih dengan dengan belum adanya penghasilan kok tiba-tiba ada resesi nih, kan kayak takut gimana ini. Bingung terus gitu ya. makannya gimana? Besok habis lulus gimana cari kerjanya gitu ya. Iya nih. Optimis aja, yang pasti rezeki nggak kemana sih, kalau kita optimis pasti ada. Jadi tadi kalau saya boleh berpendapat nih Bu, berarti untuk penerapan CSR yang bagi-bagi makanan untuk nakes sendiri sebagai bentuk kepedulian ya Bu? Karena Ya, nakes betul. sendiri kan sudah capek ngerawat orang COVID yang semakin hari semakin melonjak. Ya, kita lihat itu dan kami itu merasa sangat terharu ketika biasanya kan kalau kita bagi itu nggak ada yang minta ya, hanya menerima. Kalau yang ini meminta tolong kami juga, seperti itu. Yang akhirnya kami menjadi 1.000 lebih tuh. Oh, ternyata rumah sakit ini juga perlu, rumah sakit ini juga perlu dan sebagainya. Dan nakesnya kita lihat juga sangat capek sekali. Kita lihat turun sendiri melihat mereka menangani yang terkena COVID itu sangat menyedihkan waktu itu ya, sangat menyedihkan. Saya turun sendiri dan saya melakukan touring sendiri ke yang sedang sakit itu, walaupun jaraknya memang tidak boleh dekat ya, karena waktu itu masih ngeri lah suasananya, beda dengan sekarang.
Nah, menarik sekali dan baik sekali tadi Bu ya, tentang penerapan CSR dan penerapan kepedulian selain dengan adanya profit oriented juga perlu Betul, untuk ya. selalu peduli dengan masyarakat sekitar juga ya Bu. Harus Nah, balancing. Kalau iya, di sebuah perusahaan seperti itu, kita nggak ngejar profit mulu, nanti masyarakatnya nggak, iya surroundingnya Bu. nggak dilihat, kita nggak ada support. Jadi kita harus balance di situ antara CSR, kemudian untuk profit juga. Jadi suatu saat nanti jadi bos, harus balance, ya. Ya, amin. 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 Untuk pertanyaan selanjutnya bisa diutarakan oleh teman saya. Silahkan, Musya. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana sih kayak bentuk kerjasamanya antara Hotel Alana sendiri dan Rumah Sakit Panti Rapih? Apakah berjalan lancar? Apakah atau mungkin masih ada kendala di tengah jalan? Berjalan lancar karena memang kesepakatan kami ada dasar hukumnya MOU ya. Kemudian kami juga sudah memberikan hak dan kewajiban semacam itu ke Panti Rapih. Yang pasti untuk Alana Yogyakarta kita mensupport untuk pasien-pasien yang mau stay di Alana selama melakukan general check up atau berobat di Panti Rapih seperti itu. Kami sudah menyiapkannya sendiri. Dan di antara kami juga sudah clear ya. Jadi untuk kegiatan ini atau program ini kedua belah pihak sudah saling sepakat dan kemarin kita sudah melakukan pendatangan MOU di tanggal 29 Oktober yang lalu secara resmi dengan pihak Panti Rapih. Itu tahun 2022 Bu ya? 2002 ya, 29 Oktober lalu di Pakuan Mall. Berarti masih baru gitu ya Bu? Ya. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih bentuk paket health tourism yang mungkin ditawarkan oleh pihak Hotel Alana sendiri dan Panti Rapih sendiri, Bu? Mungkin. Ya, kalau untuk Alana Yogyakarta, kami memberikan kamar, fasilitas untuk kamar, kemudian untuk makan malam, kami buat paket, kemudian dari Panti Rapih mengemasnya menjadi satu kesatuan dalam bentuk health tourism package ya. Dan nanti package-nya itu ada menginap di Alana Yogyakarta selama 2 malam, sudah mendapatkan dinner untuk 2 orang, kemudian bisa melakukan aktivitas di Alana Yogyakarta seperti spa, gym, berenang, kemudian mendapatkan free access untuk wifi, kemudian juga untuk membership semacam itu. Kemudian dari Panti Rapih juga akan mengajak city tour ke tempat wisata, oleh-oleh, kemudian mereka melakukan konseling semacam itu. Dan mereka membantu semua kelancaran mulai dari penjemputan tamu ke bandara, sampai tamu ke hotel diantar, setelah mendapatkan kamar, kemudian nanti pada saat tamu akan ke Panti Rapih lagi untuk melakukan pengobatan atau general check up, mereka jemput, kemudian mereka menemani ke tempat-tempat wisata atau ke tempat souvenir, seperti itu. Sangat lengkap paketnya sampai tamu itu diantar kembali ke bandara atau stasiun untuk check out, untuk meninggalkan Jogja. Itu sangat detail sekali. Dan bagus sekali apabila ini menjadi salah satu promo-promo untuk health tourism ya, karena memang ada di luar negeri, masih di Asian countries juga yang sudah menerapkan seperti itu, seperti di Penang salah satunya ya. Banyak orang berobat ke Penang, ya kan? Dan di sana semuanya sudah dibuat paket health tourism seperti itu. Nah, kenapa kita tidak? Padahal kita mempunyai alam yang lebih bagus, kemudian kebudayaan yang lebih bagus, tradisi yang lebih bagus. Nah, ini yang juga harus kita tonjolkan untuk health tourism. Bukan tourism saja, tapi ada health tourism, di mana orang yang sakit pun, atau orang yang sedang berobat pun, atau orang yang akan melakukan general check up pun bisa melakukan perjalanan wisata. Kayak gitu. Nah, izin menanggapi ya Bu. Untuk launchingnya tadi tanggal 29 Oktober 29 ya Bu? Oktober 2022 di Pakuan Mall. Setahu saya itu yang event apa namanya? Event yang rumah sakit. ya, event medical tourism itu bukan? Iya, betul. Iya. Nah, kita di situ, kita masuk di rangkaian acara tersebut.
itu kan ada apa? Himpunan Rumah Sakit Indonesia ya. Betul. Jadi ada semua rumah sakit itu saling promosi, ada booth-boothnya, dan itu kita masuk di situ launching untuk Oke. penandatangannya ya, penandatanganannya di situ. Hmm. Tetapi untuk secara resmi itu sebelumnya kalau penandatangannya di situ, tapi untuk yang mengundang klien-klien Panti Rapih dan sebagainya itu tanggal berapa ya? Awal Oktober. Awal Oktober ya. Ya, jadi kita buat paketnya ini juga paketnya cukup makan waktu ya, nggak cuma 1-2 hari, tapi kita ada diskusi sebelumnya untuk membuat paket ini karena ini salah satu paket yang pertama kali dibuat oleh salah satu rumah sakit yaitu Panti Rapih. Kemudian kami membuat MOU, kemudian kami memberikan paket dari hotel ke Panti Rapih, kemudian terjadi suatu kolaborasi, kemudian bikin visualnya dalam bentuk video, masih video diolah dan sebagainya, akhirnya launching itu di awal Oktober, kemudian baru penandatangan MOU di 29 Oktober pas acara Medical Tourism di Pakuwon Mall. Berarti sudah ada badan hukum yang jelas ya Bu, sudah ada regulasi yang jelas karena ada Ya. MOU tadi. Betul, ya. Baik, selanjutnya Musa bisa dilanjutkan. Oh, kalau boleh tahu sendiri kayak kira-kira berapa sih kayak pelanggan yang udah membeli paket health tourism mungkin dari bulan Oktober sampai sekarang, Bu, kalau boleh tahu? Untuk itu saya belum cek ya. Nah, karena memang kita langsung sih saya sendiri nggak ngecek ke reception ya, yang itu langsung secara automatically ke reception dari Panti Rapih karena sudah ada direct booking seperti itu. Coba nanti saya cek. Bagus itu pertanyaan. Besok saya lupa belum cek semuanya. Produktivitinya ya. Iya. Karena setiap bikin paket marketing itu harus ngecek produktivitinya. Paket ini baik apa enggak, seperti itu. Bagus pertanyaannya, bagus. Nanti saya cek. Saya lupa nih belum ngecek. Tapi secara sekilas sudah banyak Bu ya berarti yang membeli paket health tourism ini. Kalau jumlahnya pun kan belum. Belum, saya belum tahu. Ya. Iya, nanti saya cek dulu ya. Bagus nih. Saya sendiri juga lupa karena kebanyakan bikin paket ya. Apalagi mau tahun baruan ini, aduh. Banyak yang berwisata. Banyak paket-paketnya yang pasti untuk tahun baru yang harus dipromosikan. Selanjutnya, untuk bagaimana sih pandangan awal terkait adanya proyek health tourism sendiri? Ini Bu, mungkin. Kalau untuk kami dari Alana Yogyakarta, kita tuh menyambut baik. Kita bahkan mendukung paket ini ya, program ini. Karena memang ada hubungannya dengan hospitality industry. Ya, itu pokoknya yang ada hubungannya dengan hospitality industry dan itu juga ada profit buat kita, kemudian ada brand awareness buat kita juga, kita akan mendukung. Karena seperti kita lihat semuanya kita dalam paket health tourism ini yang kita buat dengan Panti Rapih, otomatis dari pihak Panti Rapih akan menyebut Alana Yogyakarta dan hotel-hotel lain yang bekerja sama, ya kan? Dari Alana Yogyakarta pun seperti itu, dia akan menyebut Panti Rapih, salah satu rumah sakit yang bekerja sama selama ini. Begitu. Jadi ini bagus untuk brand awareness juga, selain juga untuk profit. Baik, Bu. Mungkin untuk selanjutnya sampai saat ini bagaimana sih kayak penerapan health tourism sendiri di Hotel Alana? Untuk health tourism sendiri ya, seperti pada saat pandemi seperti ini, kalau dari Alana sendiri dari internal kami memang brief salah satunya kepada teman-teman kami bahwa sekarang ini kita punya health tourism di mana kita kerjasama dengan Panti Rapih. Selain itu juga di Alana Yogyakarta kita gencar menerapkan protokol kesehatan sampai saat ini, mulai dari COVID itu ada dari 2020 sampai dengan saat ini, makanya mungkin Panti Rapih memilih Alana Yogyakarta karena kita memang hotel yang sangat concern untuk healthy ya, terutama pada saat COVID. Kita selalu membuat suatu program-program yang itu kita menjadi hotel yang bersih dari COVID, salah satunya seperti itu. Makanya pada saat health tourism ini dibuat oleh Panti Rapih, kemudian langsung approach Alana Yogyakarta salah satunya, karena memang dari Panti Rapih approach beberapa hotel yang itu mempunyai notabene yang
hotel di middle up ya, dan concern untuk health tourism. Salah satunya Alana Yogyakarta. Gitu. Oh, baik. Mungkin kalau dari saya pertanyaan cukup segitu, mungkin bisa dilanjut ke teman saya Nadia. Mungkin. Boleh, silahkan. Sih mendapat kayak banyak pengetahuan baru ya tentang Alana gitu sama medical juga. Itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana sih bentuk health tourism di Hotel Alana ini sendiri? Untuk bentuk seperti apa ya? Program kami health tourism yang mengedepankan kesehatan atau seperti apa Mbak Nadia? Karena hampir sama tadi dengan pertanyaannya Mas Musa sama Mas Yuda, hampir sama Ya, ini. lebih ke ini Seperti sih Bu, apa? kayak dijelaskan aja paket health tourism itu kita ngapain aja sih Bu? Terus ntar wisatawan tuh ya dikasih paket seperti apa? Kalau tadi kan Ibu sempat jelaskan ada yang bersepeda ataupun ya lari-lari kecil di Hotel Alana atau gimana sih Bu? Bisa Oh untuk gitu. ya. Kalau untuk health tourism yang memang kita kerjasama dengan Panti Rapih yang sudah kita persiapkan pada saat tamu check-in, otomatis ya, memang di situ kita menerapkan protokol kesehatan bahwa selama ada di Alana Yogyakarta semua tidak boleh buka masker, ya, tidak boleh buka masker. Kemudian kita sudah siapkan untuk sanitasi atau wastafel di lobi untuk cuci tangan. Kemudian juga kita menerapkan jaga jarak seperti itu masih tetap ya. Jadi kenapa Panti Rapih memilih kami? Karena memang kami concern di healthy atmosphere. Kemudian juga kami tuh concern dengan SOP COVID yang selama ini ada, bahwa jaga jarak, kemudian memang karyawannya juga pada saat kita melayani itu memakai hand glove, kemudian tidak boleh juga buka masker seperti itu. Kemudian pada saat di buffet pada saat pandemi dulu kita yang ngambilin makanan. Kalau sekarang sih boleh ya diambilkan. Kita step by step menghilangkan kebiasaan, walaupun tetap sehat, tapi biar orang tuh tidak terlalu panik dengan COVID ya, karena kan kita sekarang sudah mulai terbiasa berdampingan, jadi dan COVID juga sudah beranak pinak, jadi tidak terlalu parah ya, jadi model Omicron yang memang flu berat seperti itu, jadi masker tetap tidak boleh dibuka, tetapi sekarang tamu boleh mengambil makanannya sendiri, tapi memang kita selalu mengingatkan untuk masuk ke restoran pakai hand sanitizer yang sudah kita siapkan, kemudian ke lift kita juga semuanya touchless ya, semuanya tidak pakai dipegang, dipencet dan sebagainya, semua sudah touchless semuanya. Kemudian kamar kita juga kamar yang memang pada saat pandemi awal sampai sekarang kita tetap menjaga kebersihan kamar, kita semprot disinfektan, kemudian kita pakai ultra UV, kemudian juga reguler kita bersihkan kamar, semacam itu. Kita masih sangat concern untuk itu karena memang sekarang ini orang lebih memilih hotel yang melakukan hal-hal tersebut ya, kayak gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik pada saat pandemi kemarin kita lakukan, dan masuk ke kamar pun kamar kita label ya. Jadi kamar yang sudah kita bersihkan benar-benar bersih itu kita kasih label bahwa ini sanitized room kayak gitu. Jadi pada saat tamu membuka kamar jeglek dia merusak label itu berarti dia masuk ke kamar yang memang sudah disiapkan dan sudah bersih, sudah secara hygiene, sudah kamar itu sudah nyaman dan dia tidak perlu aduh kotor pegang ini tadi dipegang orang, enggak, sudah semuanya sudah aman di situ. Seperti itu yang kita terapkan sampai sekarang ini. Memang pandemi ini selain membuat kita deg-degan tapi juga kita mengajarkan hal-hal yang positif ya, ternyata kita jadi hidup sehat semacam itu. Orang yang tadinya nggak suka minum air putih, sekarang air putih anget banyak dan sebagainya, dan itu juga tampak di
hotel kami. Bahkan di hotel kami juga pada saat makan pagi kita menyediakan makan nasi putih dan nasi merah. Dan orang akan cenderung mengambil nasi merah semacam itu. Karena apa? Orang sudah akan memasuki milih alternatif untuk hidup sehat, ya, akan makan nasi merah dengan sayur-sayur dan sebagainya itu. Bahkan kita juga menyediakan gluten corner. Jadi pastry-pastry yang itu tidak ada sugarnya, tidak ada manisnya. Itu bagus untuk orang-orang sekarang yang memang untuk penderita diabetes, kemudian yang punya darah tinggi dan sebagainya. Kita menyiapkan corner-corner seperti itu. Jadi kalau boleh menanggapi nih Bu, berarti kebiasaan-kebiasaan waktu COVID kan kita sudah menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang lebih sehat dari dahulu. Nah, meskipun sekarang sudah endemi, kebiasaan-kebiasaan baik tersebut tetap terbawa ya Bu ya? Masih terbawa, dan itu salah satunya menjadi selling point untuk Alana Yogyakarta. Karena pada saat pandemi sampai sekarang ini kita mengkampanyekan terus untuk hidup sehat. Salah satunya banyak program-program. Saya dulu punya campaign seperti membersihkan semua area hotel. Ya, kita membersihkan area hotel bersama-sama. Kita kemudian semprot disinfektan ke kampung-kampung, kemudian membagikan masker-masker ke orang-orang di sekitar kita, kemudian di pasar-pasar dan sebagainya kita lakukan dalam bentuk visual ya sekarang ini, sehingga itu menyebar luas. Dan kebetulan untuk Alana sendiri kita menjadi hotel percontohan COVID-19 itu di bulan Juni 2020 kalau nggak salah. Ya, jadi kita menjadi hotel percontohan di Kabupaten Sleman yang itu dikirim ke Kemendagri. Kemudian disebarluaskan ke seluruh Indonesia sebagai guideline bahwa hotel yang sehat itu seperti ini penerapannya. Seperti itu. Dan ini mungkin dampak yang bagus ya, yang dari kita dulu bersusah-susah tutup hotel. Kita sempat tutup hotel pada saat COVID, tetapi kita tidak terus tidur rebahan ya, tidak. Tetapi kita tetap membersihkan hotel, kemudian kita melakukan CSR. Nah, ini yang saya kemas menjadi sebuah visual yang untuk brand awareness hotel. Itu salah satunya. Sangat menarik ya Bu, ternyata sampai saat ini masih melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik dari mulai awal pandemi yang kebawa sampai sekarang gitu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apa sih harapan awalnya dengan adanya health tourism ini? Ya, untuk harapan awalnya untuk health tourism ini ya semoga orang sadar saja ya bahwa dalam berwisata itu selain kita bersenang-senang, ya kan, kita juga harus ada health tourism, yaitu selalu memilih tempat yang memang sudah sepertinya seperti keinginan kita. Orang-orang sekarang kayak kita kan, semuanya saya berlibur, saya pasti memilih hotel yang memang nyaman, bersih, ya. Kemudian hotel itu juga menerapkan protokol kesehatan yang bagus seperti itu. Itu salah satunya sekarang ya yang menjadi pembelajaran kami kaum hospitality industry ya, bahwa sekarang health tourism itu sangat penting sekali dan menjadi selling point ya. Untuk selling pointnya, dulu kan cuma di sana ada fasilitas banyak ini punya promosi seperti ini, tidak, tetapi sekarang lebih ke fasilitasnya, kemudian bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah hotel itu concern dengan kesehatan, yang itu nantinya bisa menjadi salah satu atraktif buat tamu. Kenapa memilih contohnya untuk Alana Yogyakarta sendiri. Kemudian juga didukung oleh sekitarnya. Kita tidak saja tamu itu bisa eksplor ke tempat-tempat yang memang yang bisa untuk healing secara orang liburan itu kan pengen penatnya hilang dan sebagainya seperti itu. Gimana Yuda, boleh? Bisa lanjut aja. Oke, gitu. Berarti
harapannya semoga semakin dengan adanya health tourism ini, orang-orang itu juga selain untuk liburan aja, mereka juga memikirkan untuk kesehatannya juga, seperti itu ya Bu. Betul, iya. Contohnya juga banyak makanan-makanan yang kami sajikan di Alana Yogyakarta itu yang makanan-makanan sehat, semacam itu. Kita jangan menghindari yang micin-micin tentunya seperti itu. Banyak sekarang yang vegan-vegan sekarang ya. Banyak sekali orang hidup vegan. Kita juga sudah menerapkan itu sebagai menu di apa? Kalau orang minta meeting-meeting gitu ya, banyak orang-orang yang sekarang mintanya yang vegan atau mintanya yang sayur-sayur seperti itu. Kita ikutin semuanya apa permintaan dari tamu yang itu memang bisa kita aplikasikan atau kita bisa kabulkan semacam itu. Jadi kita nggak saklek aja ya kayak gitu. Kita sekarang lebih fleksibel, apalagi yang menyangkut untuk kesehatan ya gitu. Kayak sekarang ini Alana Yogyakarta kita pas punya kesempatan kita host untuk Persija ya. Oh. Untuk Persija nginep kan di Alana. Oh. Nah, untuk makanannya juga mereka healthy food. Jadi kita siapkan yang healthy food sesuai dengan takaran gizinya semacam itu. Ternyata memang sekarang orang akan cenderung seperti itu. Kayak Alana Yogyakarta kita banyak minuman-minuman yang sekarang lebih ke healthy. Kayak kita nggak jual koktail ya, lebih ke mocktail yang itu juga ada herbalnya semacam itu. Kita buat minuman-minuman yang seperti itu. Itu salah satunya. Berarti di Alana Hotel sendiri itu juga ada kayak ahli gizinya di bagian kayak restoran Alananya untuk mendukung health tourism ini ya Bu? Ada, chef kami kan juga selain chef dia memasak dengan dia bisa menu-menu yang lain, dia juga harus paham untuk gizi ya. Terutama kayak sekarang ini kita kedapatan Persija ya. Dia harus tahu takarannya, kerjasama dengan officialnya, kemudian pada saat contohnya Pak Panglima ke sini, makanannya juga yang healthy food, kita juga harus paham. Terus umpamanya ada tamu yang memang dia menginginkan makanan-makanan yang healthy food, itu juga kita sudah paham semuanya di situ. Harus tahu chefnya. Memang dia ahlinya di situ. Selain dia ahli memasak makanan-makanan yang lain, dia juga harus ahli untuk gizi. Bagus sekali ya Bu, berarti Hotel Alana ini. Kemudian untuk selanjutnya Bu, terkait marketing nih Bu, apakah bagaimana sih strategi marketing health tourism ke depannya gitu? Kan masih baru nih health tourismnya gitu. Ya, kita sebagai marketing ya, untuk saya sendiri melihat produk ini atau program ini bagus ya. Jadi ke depannya saya akan membuat ini dengan lebih banyak variasinya. Bukan saja dengan rumah sakit tentunya ya, tapi dengan pihak-pihak lain yang itu mendukung health tourism. Yang pasti saya akan lebih mengangkat seperti kita kerjasama dengan local people. Seperti itu. Saya akan lebih banyak ke situ untuk kolaborasinya. Yang mungkin yang tradisi, yang di tempat lain tidak ada, yang mengenai health tourism, bisa saya buat di sini. Kayak gitu, misalnya health tourism-nya bisa untuk healing, menenangkan diri di mana, dengan makan apa, minum apa, yang bisa dieksplor seperti itu. Itu sangat menyenangkan sekali. Itu bahkan ini ngomong seperti ini di pikiran saya sudah mulai bergelitik nih, ide apa yang mau bikin saya paket seperti itu. Berarti bekerja sama dengan kayak misal desa-desa wisata itu tadi ya Bu, yang punya kayak misal ada potensi wisata alam yang bagus, dan kemudian ada makanan-makanan yang mungkin Sehat. hanya desa itu yang punya dan sehat juga gitu ya Bu. Iya, itu salah satunya bisa sebagai contoh nantinya. Seumpamanya kita di situ di desa itu seperti membuat jus dari sayur-sayuran yang dihasilkan di situ, semacam itu salah satunya. Nanti ada yang pasti saya akan lebih untuk mengajak local people ya, kayak kita membuat suatu visual karena memang kita sedang mengadakan program untuk ekonomi kerakyatan. Jadi Alana Yogyakarta langsung bekerja sama dengan UMKM atau petani ya. Kalau kita beli sayur-sayuran, kita nggak pakai vendor lagi.
tapi kita lebih ke petaninya semacam itu. Itu yang kita memotong dari beberapa rantai ya. Jadi kita langsung ke petaninya. Kasihan kan petani seumpamanya dari petani ke tengkulak dia harus bayar, harus jualnya dari petaninya sendiri cuma 300, tengkulak ternyata 1.000, ke hotel 1.500. Jadi kita potong langsung set ke petani, petani mau ngasih berapa nih? Yang tadinya cuma 300 kita beli dengan harga 700 gitu, langsung ke petaninya. Itu yang sedang kita galakan di sini dengan petani-petani, kemudian dengan beras itu juga kita punya programnya, itu bisa dilihat di YouTube, judulnya Tulung Tinulung. Jadi kita dengan petani cabai kita ambil karena melihat waktu itu cabai itu harga mahal, kita bisa potong kompas dengan mengambil dari petani. Ternyata memang harganya sangat di luar dugaan, lebih murah, dan petani kita bisa membayarkan lebih dari harga yang murah itu, tapi hasilnya juga bagus. Kemudian dengan beras, dengan sayuran kita ambil dari petaninya, dan kita bisa memilih. Kemudian kita juga memberikan pembelajaran ke petani-petani bahwa kalau mau jual di hotel itu timunnya harus seperti ini, tomatnya harus seperti ini, brokolinya harus seperti ini. Kita ajarkan mereka kualitas produk. Jadi itu juga salah satu pembelajaran kita ke petani-petani itu. Kemudian kita kerjasama dalam mengembangkan perekonomian kerakyatan lagi, kita juga bekerjasama dengan UMKM. Kita mulai berkolaborasi dengan UMKM karena menjadi program Kemenparekraf untuk saat ini. Kita harus mengkolab dengan UMKM. Jadi kita juga yang souvenir ataupun oleh-oleh kita ambil dari UMKM. Walaupun labelnya nanti tetap Alana Yogyakarta, tapi kita ambil UMKM seperti itu. Banyak sekali yang dilakukan Alana Yogyakarta untuk biar local people itu juga terlibat lah, bahwa kita tuh nggak cari sendiri, profit sendiri, enggak, tapi kita menggandeng yang lain untuk terlibat. Itu salah satunya. Nanti health tourism juga akan dikembangkan. Bagus sekali Bu ya, berarti sangat community based banget ini ya untuk penerapan penerapan pariwisata tadi. Jadi lebih memotong distribusinya tadi Bu ya, jadi langsung dari petani, nggak harus dari Tengkulak lah atau dari mana lah, jadi lebih menyejahterakan petani setempat juga ya Bu. Iya, nanti boleh dilihat di YouTube-nya, namanya Tulung Tinulung ya. Boleh nih Bu, saya coba cari Tulung Tinulung Hotel Alana gitu ya. Ya, Tulung Tinulung, iya, Hotel Alana Yogyakarta. Nanti di situ baru ada 2 film yang kita buat sepanjang kita berkolaborasi. Boleh banget Bu. Sekali ya kelihatannya gitu. Kemudian untuk selanjutnya Bu, di Jogja sendiri, apakah sudah ada event terkait health tourism ini gitu? Kalau untuk eventnya sih baru kemarin ada medical tourism ya, baru diadakan oleh Himpunan Rumah Sakit se-Indonesia. Tapi tentunya untuk kedepannya karena kemarin itu bagus acaranya, mungkin akan dilanjutkan untuk tahun depannya. Yang pasti untuk health tourism ini sih untuk saat ini memang itu akan menjadi trending ya di tahun-tahun depan, karena kita melihat sekarang permintaan untuk hal-hal tersebut, kemudian pandangan orang untuk berwisata tapi ke tempat yang aman, kemudian ke tempat yang sehat, kemudian ke tempat yang nyaman, bersih, dan sebagainya, itu menjadi prioritas pertama sekarang. Betul. Bagus sekali ya Bu gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apa sih harapan kedepannya terkait adanya proyek health tourism ini? Pandangannya ya semoga hal ini bisa dilakukan oleh hotel-hotel lain, bukan seperti Alana Yogyakarta aja ya. Yang pasti kita harus bersinergi untuk mendukung pariwisata, terutama di Yogyakarta. Kita nggak bisa sendiri-sendiri seperti itu, karena di Yogyakarta seperti di sini ada PHRI, Asita, kita harus sama-sama untuk menggaungkan health tourism ini menjadi salah satu prioritas untuk mendukung meningkatnya pariwisata, terutama di Yogyakarta, karena banyak sekali sektor-sektor yang mendukung untuk health tourism di Yogyakarta ini. Banyak sekali yang harus digali, bukan cuma untuk exploring tempat destinasi aja, tapi juga untuk health tourismnya ini juga harus digali. Yang pasti ini bisa
nanti bisa diikuti oleh yang lain. Gitu. Semoga aja harapannya ke depannya juga seperti yang diharapkan ya Bu, semakin banyak hotel-hotel maupun rumah sakit yang mempunyai health tourism ini sendiri gitu ya. Betul, kemarin saya juga habis berkunjung ke salah satu rumah sakit, di mana saya tanya kebanyakan yang datang ke sini itu dari mana? Saya tanya, loh, malah banyak dari luar Jawa yang maksudnya berobat ya, berobat ataupun konsultasi. Terus saya ungkapkan, kenapa tidak bikin seperti ini, paket health tourism yang dikemas seperti ini. Mereka baru tahu, oh iya, iya. Terus saya ceritakan tentang paket yang kita buat dengan Pati Rapi. Kemudian mereka baru tahu. Dan saya juga heran, kenapa rumah sakit yang jauh di atas sana malah banyak orang yang dari luar Jawa. Terus saya tanya, mereka menginap di mana? Terus ya nggak tahu di mana. Mereka hanya datang ke sini, check up dan sebagainya. Loh, kenapa tidak mengambil kesempatan aja marketingnya dari rumah sakit ini membuat paket health tourism seperti ini dengan explore daerahnya di sekitar rumah sakit itu kan banyak yang bagus. Terus, oh iya ya. Nah, kita tunggu nanti pasti akan ada banyak yang mengikuti program Ya, ini. berarti untuk saat ini masih kayak awam gitu ya Bu, health Iya, tourism. masih dengan Panti Rapi saja yang masih terblow up ya, seperti itu. Kalau yang lainnya masih seperti meraba-raba seperti apakah paketnya nanti yang dibuat gitu. Terima kasih Bu atas jawabannya gitu. Akan saya kembalikan ke Yuda. Silakan Yuda. Baik, dengan telah dijawabnya pertanyaan terakhir tadi dan ya tentunya sudah diutarakan juga pertanyaan-pertanyaan dari kami kira cukup untuk sesi wawancara pada sore hari ini, Bu. Nah, Ya. sebelum ditutup nih, kita sudah dapat insight banyak nih Bu terkait dengan konsep health tourism ini, di mana di Hotel Alana maupun di Panti Rapi juga sudah aware dengan tren saat ini, di mana semakin ke sini kan masyarakat juga semakin cerdas dan salah satu faktor penentu di mana masyarakat memilih sebuah tempat wisata atau memilih sebuah tempat menginap adalah salah satu basic needs-nya yaitu security needs, di mana hal ini berhubungan juga dengan health juga ya Bu ya. Betul. Nah, dan health tourism ini juga, health tourism Indonesia khususnya juga merupakan salah satu wahana untuk menggait di mana masyarakat Indonesia tidak hanya bisa menikmati health tourism di luar negeri nih. Mengapa kok di luar negeri, kan di Indonesia saja juga sudah banyak nih Bu tempat terkait dengan keindahan alam dan fasilitas rumah sakit yang sudah sangat memadai dibandingkan di luar negeri. Kalau di Indonesia saja bisa, kenapa harus di luar negeri ya Bu ya? Betul, keren sekali. Kenapa harus ngasih pajak ke mereka, ya kan? Ya, kita sendiri kan mau menghadapi resesi, harus banyak mengajak orang untuk datang ke Indonesia. Salah satunya dengan health tourism, kemudian dengan mengangkat semua sektor pariwisata yang ada, karena sekarang sudah endemi ya, sudah mulai dibuka tempat-tempat wisata. Lombok sudah dibuka, Bali sudah dibuka, kemudian nanti menyusul yang lain, yang pasti Yogyakarta juga akan lebih baik seperti itu. Betul, jadi tidak hanya menanggapi akan masyarakat yang semakin pemilih akan destinasi yang akan dikunjunginya, tapi juga semakin aware dengan masyarakat saat ini kan juga sudah lebih aware dengan mental health-nya ya Bu ya. Dan dengan adanya health tourism ini, masyarakat tuh jadi lebih bisa dapat wahana untuk mencurahkan kesehatan mentalnya, untuk lebih menyehatkan mentalnya dengan mengikuti paket-paket health tourism dan wellness tourism juga Bu tentunya. Betul kan Bu? Betul, betul. Dan ini salah satunya tugas-tugas nanti dari teman-teman semua ya yang muda-muda ini untuk mengkampanyekan untuk health tourism. Karena ini salah satu selling point-nya juga untuk sektor pariwisata. Betul, jadi kami kira sudah cukup untuk wawancara pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wiwit dari Hotel Alana. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak juga sudah sharing semuanya. Karena sudah bersedia untuk kami wawancara dan sudah membantu kami untuk menyelesaikan tugas kami terkait ini tugas UAS Bu ya. Kalau gitu. Oh UAS, iya tugas UAS-nya berarti kelompok. Iya kelompok. Yeah. Oh gitu, oke. Good, sukses ya. Amin. Masih semester 1 Bu. Gak apa-apa, semuanya memang harus dilalui ya. Saya juga magang juga dulu
sembari kerja, sekolah sembari kerja, tapi nggak apa-apa. Good. Baik, saya kira cukup untuk wawancara pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Wiwit. Selamat sore juga kepada teman-teman yang sudah membantu wawancara pada sore hari ini. Untuk itu, saya tutup wawancara pada sore hari ini. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Makasih Bu. banyak, Ibu. Untuk suratnya nanti bisa